adanya berbagai rintangan dan gangguan seperti pemukulan, siksaan dan berbagai hinaan, cacian, cercaan, cemoohan, dan tipu daya yang dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy terhadap Nabi SAW bersama para pengikutnya, rupanya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bahkan seruan Nabi SAW semakin berkobar dan dari hari ke hari terus berkembang. Perilaku mereka yang mengganggu dan menghalangi Nabi dan seruannya hanya dipandang sebagai cambuk untuk mempercepat langkahnya. Nabi SAW tanpa lelah terus-menerus menyampaikan seruan Allah kepada semua orang dengan sabar, ikhlas, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum musyrik Quraisy kemudian mencoba strategi atau siasat baru. Kaum musyrik Quraisy mengadakan pertemuan untuk menunjuk salah satu utusan mereka menghadap Nabi SAW dengan maksud membujuk beliau untuk menghentikan seruannya. Musyawarah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Siapakah yang akan ditunjuk sebagai utusan mereka? Mereka tahu bahwa Muhammad bin Abdullah bukanlah orang yang mudah ditundukkan. Pertemuan tersebut diadakan di Darun Nadwa dan dikunjungi oleh tokoh-tokoh Quraisy terkenal seperti Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisham, Ubay bin Khalaf, Aswad bin Abdul Muttalib, Saibah bin Rabi'ah, Ash bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, Nabi bin Hajjaj, Jam'ah bin Aswad, Nadhar bin Harith, Aswad bin Abdi Yaguts, Munabah bin Hujaj, Abdullah bin Abi Umayyah, dan lain-lain. Setelah berdiskusi panjang, mereka menunjuk seorang utusan untuk menghadap Nabi. Utusan yang ditunjuk adalah seorang bangsawan Quraisy yang tingkat kebangsawanannya setara dengan Muhammad bin Abdullah. Utusan itu pemberani, berbadan tegap, muda, tampan, mampu berbahasa, dan dapat berbicara dengan lembut, sehingga perkataannya dapat menarik perhatian orang yang mendengarnya. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan bulat, mereka memutuskan bahwa orang yang tepat sebagai utusan adalah Utbah bin Rabi'ah, karena dia adalah orang yang tepat dan cocok untuk berurusan dengan Muhammad bin Abdullah. Keputusan musyawarah tersebut diterima oleh Utbah bin Rabi'ah dengan rasa senang dan bangga karena merasa di antara kaumnya hanya dia yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan oleh kaum musyrik Quraisy. Utbah kemudian pergi ke rumah Abu Thalib, paman Nabi, untuk meminta Abu Thalib memanggil Muhammad SAW ke rumahnya. Abu Thalib segera memerintahkan seseorang untuk memanggil keponakannya. Setelah menerima panggilan tersebut, Nabi datang ke rumah Abu Thalib. Beliau tidak menyangka bahwa sebenarnya ia sedang ditunggu Utbah di rumah pamannya. Sesampainya di rumah pamannya, beliau sedikit terkejut melihat Utbah di rumah pamannya. Lalu Nabi SAW duduk berhadapan-hadapan dengan Utbah. Sepanjang riwayat, sebelum Nabi SAW datang, Utbah sempat meminta kepada Abu Thalib agar tempat duduknya tidak dekat dengan tempat duduk Muhammad, agar Nabi SAW dan Utbah tetap duduk berhadapan, tapi tempat duduk mereka agak terpisah. Setelah mereka duduk berhadapan, Utbah berkata lebih dulu, "Wahai anak saudaraku, engkau memang dari golongan kami dan engkau telah mengetahui keadaan kami bahwa kaum Quraisy adalah bangsa Arab yang terbaik dan paling mulia dalam pergaulan dan masyarakat. Sekarang engkau telah datang kepada bangsamu dengan membawa perkara yang besar. Engkau datang kepada bangsamu dengan membawa perubahan yang sangat berbahaya. Tidakkah engkau merasa kedatangan engkau memecah belah bangsamu yang telah bersatu selama berabad-abad, mencerai-beraikan persaudaraan bangsamu yang telah lama bersepakat? Engkau telah membodoh-bodohkan orang-orang pintar kami, menghina apa yang telah lama disembah oleh orang-orang tuamu. Engkau rendahkan apa yang telah lama dimuliakan oleh nenek moyangmu dan bangsamu.
Engkau mencela agama yang telah dianut oleh bangsamu dan nenek moyangmu selama ratusan tahun. Engkau telah sesatkan penyairmu yang telah berlalu. Sekarang bangsamu telah terpecah dan menjadi golongan-golongan karena tindakanmu. Kejadian ini telah tersiar di bangsa lain. Kami sangat khawatir jika bangsamu akan didatangi musuh dari luar. Dapatkah kita melawan dan mempertahankan posisi kita? Tentu tidak bisa, bukan? Karena perang antara bangsamu sekarang telah meningkat dan akan menyebabkan kelemahan pada bangsamu sendiri. Oleh karena itu, saya datang atas nama seluruh bangsamu dan ingin mengusulkan kepada engkau beberapa hal besar dan penting. Saya meminta engkau bahwa setelah saya mengatakannya, engkau harus berpikir dengan tenang dan memperhatikan dengan seksama. Jangan langsung menolak, agar nanti engkau dapat menerima salah satu hal yang akan saya katakan. Adapun tujuan kami tidak lain adalah agar bangsamu yang mulia dapat bersatu kembali dengan satu kesepakatan dan kembali damai seperti semula. Selama Utbah menyampaikan pendapatnya, Nabi SAW hanya diam. Setelah Utbah selesai berbicara, Nabi menjawab, "Ceritakan semua yang ingin kau katakan, wahai Abu Walid." Utbah bin Rabi'ah kemudian berkata, "Pertama-tama saya akan bertanya kepada engkau Muhammad sebelum mengatakan hal-hal yang ingin saya katakan. Apakah engkau lebih baik dari kakek engkau yang terhormat, Abdul Muthalib?" Nabi terdiam, tidak menjawab sepatah kata pun. Utbah kemudian melanjutkan pembicaraannya. "Oh putra saudaraku, jika engkau berpikir bahwa engkau lebih baik daripada orang-orang tua dan nenek moyangmu, ceritakan padaku, saya ingin mendengarnya. Jika engkau berpikir bahwa orang-orang tua engkau dan nenek moyang engkau lebih baik dari engkau, padahal mereka dengan sungguh-sungguh menyembah dan memuliakan tuhan-tuhan yang engkau caci dan hina saat ini, coba katakan padaku Muhammad." Nabi masih diam. Utbah melanjutkan perkataannya, "Sekarang bagaimana Muhammad? Apa keinginanmu dengan mendirikan agama baru? Saya ingin tahu Muhammad, jika dengan mendirikan agama baru engkau ingin memperoleh harta, kami para pemimpin Quraisy dapat mengumpulkan harta untuk engkau sehingga engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika engkau menginginkan kemuliaan atau derajat yang tinggi, kami dapat menetapkan engkau menjadi yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di antara kami, dan kami yang akan memuliakan engkau. Jika engkau ingin menjadi raja, kami dapat menjadikan engkau raja kami yang memegang kekuasaan di antara kami, yang memerintah kami, dan kami semua tidak akan berani memutuskan apapun kecuali dengan izin engkau atau keputusan engkau. Jika engkau menginginkan wanita tercantik, sementara engkau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, kami dapat menyediakan wanita Quraisy tercantik di antara wanita kami, dan memilih 10 orang atau sebanyak yang engkau inginkan. Kami akan memenuhi kebutuhan mereka, dan engkau tidak perlu memikirkan kebutuhan mereka. Kalau engkau sakit, kami bisa mengusahakan obat dengan harta kami sampai engkau sehat kembali, walaupun untuk itu harta kami habis. Asal engkau sehat lagi, tidak apa-apa. Jika engkau menginginkan hal lain, coba katakan padaku, asalkan engkau menghentikan apa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Coba katakan padaku, pilih salah satu hal yang telah saya katakan, mana yang engkau inginkan, katakan padaku." Selama Utbah berkata, Nabi SAW diam sambil mendengarkan. Setelah itu beliau bertanya, "Apakah sudah selesai hal-hal yang engkau katakan kepadaku?" Utbah menjawab, "Ya, itu saja." Nabi berkata, "Oh begitu. Nah sekarang saya meminta engkau mendengarkan apa yang saya katakan sebagai tanggapan kepadamu. Apakah engkau ingin mendengarnya?" Utbah menjawab, "Baiklah, katakan padaku sekarang."
Nabi kemudian membaca firman Allah yang diturunkan kepada beliau beberapa hari yang lalu, yang berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan di antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Allah yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutunya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datangkanlah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka Dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Tsamud. Ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya. Setelah Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran demikian, Utbah langsung menegur dan berkata, sudah cukup Muhammad, sudah cukup Muhammad, sudah cukup. Bisakah engkau menjawab dan mengatakan apapun selain itu? Nabi menjawab, tidak. Utbah terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Semua yang hendak dia katakan hilang dengan sendirinya. Semua rencana untuk menipu Nabi SAW hilang tak terduga. Bahkan hatinya sangat tertarik dengan bacaan yang didengarnya dari Nabi. Oleh karena itu, ia segera kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sebelumnya tidak ia miliki. Perasaan yang begitu mengganggu keinginannya, sehingga dia tidak tahu harus berkata apa lagi kepada Muhammad. Ini adalah kata-kata yang sangat menarik dan sangat bagus yang diucapkan oleh Muhammad. Sepanjang hidup saya belum pernah mendengar kata-kata seperti itu. Rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Muhammad benar-benar mempesona. Begitulah perasaan yang ada di hati Utbah bin Rabi'ah saat itu.